Demi arus mudik nyaman, pemerintah keluarkan aturan pembatasan angkutan. Truk besar dilarang melintas di tol dan jalan arteri selama 16 hari. Pengusaha dan sopir truk ramai-ramai menuntut larangan dicabut. Aturan yang dibuat pemerintah jangan sampai mengorbankan industri yang bisa berdampak pada perekonomian Indonesia. Kami hadir di sini hanya ingin menyampaikan aspirasi. Kami menentang peraturan ini. Jeritan sopir truk yang memprotes aturan pembatasan menjadi nada sumbang di tengah sukacita mudik Lebaran tahun ini. Para pengusaha dan sopir truk menuntut larangan operasional angkutan barang selama 16 hari dicabut. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan terlalu lama sehingga berdampak pada anjloknya pendapatan. Aturan juga berpotensi menimbulkan efek domino, tak hanya bagi pengusaha dan sopir truk, tapi juga menggerus rezeki pekerja bongkar muat hingga sektor pelabuhan. Kebijakan itu sungguh-sungguh telah mengkebiri hak-hak kami sebagai rakyat Indonesia. Kami juga butuh makan, kami juga butuh menyekolahkan anak kami. Pembatasan kendaraan angkutan barang tertuang dalam surat keputusan bersama Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, dan Dirjen Bina Marga tentang pengaturan arus lalu lintas jalan serta penyeberangan. Dalam aturan disebutkan, kategori pembatasan angkutan barang meliputi mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih, dengan kereta tempelan, kereta gandengan, dan yang digunakan untuk mengangkut hasil galian. Waktu pembatasan operasional truk besar diberlakukan selama 16 hari, mulai 24 Maret hingga 8 April 2025. Adapun untuk kendaraan pengangkut BBM, hewan ternak, dan bahan pokok tetap dapat beroperasi dengan surat muatan yang sah. Menteri Perhubungan menegaskan, tidak ada larangan bagi angkutan barang, melainkan hanya pembatasan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan selama arus mudik dan balik Lebaran. Kami berharap dari para pengusaha truk juga bisa bukan memaklumi, tapi memang inilah kondisinya di mana pada saat Lebaran jumlah pemudik cukup banyak, sehingga kita perlu mengatur secara baik agar para pemudik dapat melakukan perjalanan secara aman dan nyaman, serta yang paling penting selamat. Kalangan pengusaha truk sebenarnya tidak menolak sepenuhnya kebijakan pembatasan angkutan saat Lebaran. Tapi, menurut mereka, idealnya durasi pembatasan maksimal 10 hari. Selain itu, pembatasan juga diterapkan di jalan tol maupun non-tol, sehingga tidak ada alternatif bagi pengusaha dan sopir truk untuk tetap bekerja. Selama ini, kita di jalan arteri tidak dilarang. Kebijakan ini sekarang kan dilarang baik di jalan nasional maupun di jalan arteri selama 16 hari. Tentunya ini membuat kerugian yang besar sekali, Mas. Totalnya 2 triliun lebih, gitu ya. Itu adalah kerugian langsung. Tak bisa dipungkiri, keberadaan truk besar di jalan raya saat arus mudik Lebaran memang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas. Hanya saja, tepatkah pembatasan truk besar diberlakukan selama 16 hari? Kita ingin tegas untuk menertibkan odol. Truk-truk odol, overdimension, overload ini juga seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita ingin memastikan
bahwa bukan hanya pengemudi tapi juga para owner bertanggung jawab. Jangan sampai truk-truknya berlebihan kapasitas, terutama di jalan-jalan yang padat penduduk dan padat pengemudi, itu bisa menyebabkan kecelakaan di jalan. Polisi punya diskresi, kenapa mesti peraturan dibikin kenceng duluan? Mereka bisa punya hak untuk mengatur seketika, ketika harus padatan lalu lintas, ketika mudik, begitu sudah padat, mereka bisa melakukan banyak hal, gitu. Jadi peraturan ini jangan main-main, akan kami kawal ini sehingga bagaimana nanti pelabuhan itu akan membludak sehingga terjadi stagnasi. Waduh, lebih hancur negara kita ini. Niat pemerintah untuk menghadirkan pengalaman mudik yang aman dan nyaman bagi masyarakat patut diapresiasi. Namun, jangan sampai kebijakan yang diterapkan terkesan gegabah dan tanpa perhitungan karena tidak ada ruang diskusi dengan pihak-pihak yang terdampak.